adalah orang bilang, oh artis sudah nggak laku, artis sudah susah, hidupnya kere, seperti itu. Masa sih nggak punya mobil pribadi gitu, masa sih nggak punya supir pribadi, masa mau naik KRL 3.000, bukan berarti kita tuh kayak begitu, artinya hidup kita susah. Hidup hemat bukan berarti kita pelit. Ya, bagi saya, kaya itu adalah sekedar status gitu loh. Tapi hemat bagi saya itu adalah sikap hidup. Investment manager sebelum, ya waktu itu masih... Dari awal dong, saya juga pernah jadi cover majalah. Oh iya. Saya punya bro majalahnya sampai sekarang bro. Gayanya juga saya bisa ikutin bro, gaya lu bro. Gak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadid Adrian Maulana. Ini tamu kita kali ini di podcast Good Vibes Only. Abang Jakarta tahun 97 bro. Gile lu. Bagian dari generasi the 90s. Udah bukan generasi Z lagi. Dan sarjana teknik mesin Trisakti, aktor pembawa acara TV dan praktisi hidup sehat. And you look great. Benar-benar menjaga kesehatan kebugaran. Tapi yang menarik ini, dia adalah Certified Financial Planner. Jadi buat kalian semua yang senang healing, tapi kadang-kadang kantongnya kering, ini adalah Certified Financial Planner, bahwa kalau kita mau bisa berwisata dan beli-beli produk ekonomi kreatif harus dikelola dengan baik ya keuangannya ya. Jadi dia ini memiliki sertifikasinya dan sudah menjadi wakil manajer investasi dan fund manager yang mendapatkan lisensi dari OJK. Sederet prestasi, dan walaupun dulu ada di dunia entertainment, tapi dia sekarang punya beberapa kegiatan termasuk bisnis, dan gaya hidupnya ini loh keren banget. Ini kita akan kupas, tapi sebelumnya bro terima kasih banget udah datang ke podcast studio kita. Bisa diceritakan nggak latar belakang mulai dari family sampai ke pendidikan? Kita sama-sama SMA-nya kan sama ya? Sama. Dan tentunya mengenai sang kakek nih, Dahlan Jambek, yang merupakan tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sandi dan juga seluruh teman-teman semua yang bergabung dalam podcast Sandi Uno TV. Ini keren banget nih tempatnya, senang banget. Sebelumnya thank you banget nih udah ngundang ke sini. Jadi kalau latar belakang saya pikir teman-teman mungkin sebanyak ini juga udah banyak tahu ya. Saya hampir 2 dekade memang aktifnya di dunia pertelevisian. Berangkat dari Abang Jakarta, walaupun KTP-nya KTP Tangerang Selatan, tapi sempat jadi Abang Jakarta Pusat, nggak jauh dari sini. Itu kantor wali kotanya di belakang kantor ini. Ini Jakarta Pusat. Yoi. Terus dari setelah itu terbukalah memang kesempatan untuk sempat jadi model, walaupun bukan cover majalah model ya, tapi peragawan, kemudian jadi aktor sinetron, sempat main film juga, terus jadi TV presenter. Terakhir 2013-2016 saya punya acara TV di salah satu televisi swasta di Net TV waktu itu bareng sama Mas Wisnu Tama, jadi news anchor. Itu padahal sebenarnya merupakan satu, mungkin apa ya, boleh dikatakan puncak bagi seorang TV person kalau dia punya ada live TV show every day, jam 6 sampai jam 9. Nah dari situ punya kesempatan untuk wawancara banyak orang, nggak cuma dari artis, musisi, seniman, kemudian para pengusaha, ekonom, ya, lalu menteri-menteri juga, direksi-direksi BUMN, insurance, CEO dan lain sebagainya. Sampai kayaknya terpikir, punya keinginan untuk bisa berkiprah nggak hanya sekedar di pertelevisian. Jadi singkat kata, mungkin tahu juga ya pasti Bro Sandi, kalau yang namanya artis pada umumnya itu kan penghasilannya nggak menentu, alias kontrakan aja. Acara lagi bagus, lagi rating, kita dipakai terus. Oh itu jadi selalu orang beranggapan dari luar bahwa kalau udah di posisi di layar kaca itu pendapatannya wah dan ekonominya mapan gitu. Enggak selalu seperti itu. Karena TV itu
boleh katakan seperti kayak etalasenya kita, di mana itu sebenarnya sebagai sarana buat kita aktualisasi diri. Nanti mungkin kalau yang penyanyi, dia mungkin baru dapat penghasilan agak lebihnya kalau dia ngamen, dia ada undang-undang gitu kan untuk isi acara off air. Tapi kalau di TV-nya sih ya biasa-biasa aja lah. Main sinetron sama juga seperti itu. Mungkin dia aim itu untuk nanti dia bisa dapat iklan, dia diundang untuk kayak jumpa fans dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi, karena dulu berani memutuskan untuk menikah usia muda, waktu itu belum 24 tahun. Ya. Jadi cuma beda 5 tahun sama Bro Sandi. Bro Sandi tahun 96, saya tahun 2001. Iya, 2009 kalau nggak salah. 96, betul. Iya kan. Akhirnya di usia muda punya banyak kebutuhan dan juga keinginan, terus berpikir, kayaknya nggak bisa deh, hanya sekedar mengandalkan dari penghasilan yang nggak menentu. Mulailah sambil dulu juga jadi artis, coba-coba usaha, dari mulai jual beli mobil, jual beli motor, ya, terus kemudian sempat juga jalanin kontraktor. Walaupun backgroundnya Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack, karena sarjananya teknik mesin gitu ya. Tapi memang suka dengan hal-hal detail, segala satunya juga terkait dengan keuangan. Nah, singkat kata, waktu itu dari sekian tabungan, akhirnya diinvestasikan lah ke produk investasi. Waktu itu jadi nasabah di salah satu bank asing. Kaget, waktu 2008 kan sempat ada subprime mortgage ya. Iya, Global Financial Crisis, Iya. GFC. Yes, correct gitu. Nah, tapi buat saya, teman-teman, itu ada satu pengalaman yang mungkin membawa keberkahan sendiri. Karena pada saat itu nggak paham kenapa nih harga-harga saham pada berjatuhan gitu ya. Terus kemudian beli aja adalah sebuah produk investasi dan namanya reksadana. Mungkin sebagian udah banyak familiar. 2 tahun aset saya itu naik sekitar 80-an%. Sayangnya yang masukin ke dalam produk investasi mungkin cuma 20-30% aja. Selebihnya masih taruh di ya tabungan, produk perbankan, ya tabungan, deposito gitu kan, yang sebenarnya kan ya kalau kita sekarang udah paham itu kan nggak akan memberikan nilai tambah buat kita, bahkan cenderung tergerus dengan yang namanya inflasi. Nah, setelah itu tertariklah untuk memperdalam dunia pasar modal, capital market. Sempat juga datang ke kantornya Bro Sandi, inget banget tuh tahun 2009 waktu itu ke gedung Rekapital, iya kan, dulu karena tahu kakak kelas dong, ya kan, sukses. Kan katanya kalau kita mau sukses harus belajar sama orang sukses gitu. Teman-temannya Bro Sandi, angkatan itu pokoknya Bro Rosan. Alhamdulillah itu Masya Allah semua orang-orang yang artinya bisa kita lihat konsisten dan sekarang ya udah baru tinggal. Kepilih jadi Wamen. Ya tetap kan masih Wamen. Yang di sini kan menteri. Asik. Wamen BUMN 6.000 7.000 triliun. Kalau ini mah Kementerian Duafa ini. Enggak lah. Budgetnya kecil itu, wow, aset yang ditangani. Tapi kita senang banget ya, Bro Rosan bisa terus menapak karir yang baik dan sekarang dipercaya Presiden, ditunjuk jadi Wamen BUMN. Super bangga sebagai anak PL. Iya, dan tadi balik lagi yang kita sebut ini, Bro Rosan Ruslani, Bro Sandi, kemudian saya, kebetulan kita kan sama-sama satu alma mater, walaupun saya memang paling junior. Bro Sandi 87 ya bro ya? 87. Iya kan, 87, saya tahun 96, beda 9 tahun gitu. Tapi kompak gitu ya, sekarang diundang juga mungkin karena satu alma maternya, bukan karena yang lain-lain. Nah sampai akhirnya saya melihat figur-figur itu, senior-senior saya tuh sukses. Dan mereka semua orang yang punya background tentang finance, kemudian tentang capital market, tapi bukan hanya sekedar kerja, tapi mempraktekkan. Ya, dan saya pikir dengan latar belakang saya unik, gimana caranya. Akhirnya apa? Saya ambil tuh lisensi-lisensi dari dulu namanya masih Bapak PAMLK, Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan. Sekarang namanya OJK, untuk bisa berkiprah di dunia pasar modal, dari mulai jadi broker dealer, dari mulai jadi underwriter yang ngurusin perusahaan-perusahaan untuk merger acquisition atau IPO, terus kemudian katanya sih kalau strata yang paling tinggi lo harus jadi fund manager, dan itu susah ujiannya. Tahu dong, karena backgroundnya mesin kan nggak nyambung tadi kan, tapi akhirnya karena memang kalau udah nyemplung itu harus berenang, nggak mau setengah-setengah. Udah 2 kali gagal bro, 6 bulan kemudian ambil lagi ujian, gagal lagi, yang ketiga baru lulus. Nah inilah yang sampai akhirnya menjadikan satu-satunya public figure di Indonesia yang punya lisensi resmi dari OJK sebagai fund manager. Dan alhamdulillah sejak
7 tahun terakhir ini nggak terasa udah resmi jadi profesional kantoran di sebuah manajer investasi asal Inggris yang usianya sudah lebih dari 2 abad dan merupakan salah satu fund manager yang terbesar di Indonesia. Kita ngelola 72 triliun, karyawannya hanya 50 orang, termasuk driver, termasuk office boy, dan termasuk saya yang sekarang menaungi divisi sales, banyak berurusan dengan banks, insurance companies, high net worth individuals, foundation, ya, dan kalau tadi companies-nya mayoritas memang BUMN juga. Nggak tahu kenapa saya lebih banyak urusin BUMN. Mungkin profilnya agak mirip gitu. Tapi mungkin cikal bakalnya nanti akan bisa masuk ke BUMN kali ya. Who knows? Just a joke. Jadi siapa begitu tahu, bro. Karena Iya. ada wamen ya sekarang. Yoi. Berarti ada peluang. CV siapin dulu. Oh CV. siap. Nah, jadi terkait tadi ada pertanyaan Bro Sandi mengenai kakek. Jadi mungkin sebagian ada yang udah tahu, ada sebagian juga yang belum. Saya punya latar belakang keluarga yang unik teman-teman. Jadi kakek saya yang dimana saya nggak pernah ketemu karena ayah saya sendiri udah ditinggal oleh kakek waktu ayah saya masih umur 10 tahun. Jadi kakek saya itu namanya Kolonel Dahlan Jambek. Beliau dulu adalah attaché militer di London, ya, yang kemudian pulang kembali ke tanah air di masa-masa era ada pergolakan di mana pada saat itu pemerintahan Orde Lama, ya Presiden Soekarno mulai berdekatan dengan paham komunis sehingga terlihat terjadi ada banyak pergolakan di berbagai daerah. Salah satunya adalah di daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan PRRI, ya, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Ada Permesta, ada DITI dan lain sebagainya. Karena pada saat itu memang di tahun-tahun 58 sampai tahun 60-an ya, pembangunan itu masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa sehingga di daerah itu kehidupannya relatif sulit. Nah, putra-putra daerah ini banyak yang kembali, salah satunya adalah kakek saya, terus akhirnya ya memimpinlah semacam pergerakan yang dimana pada saat itu disebut pemberontak. Tapi alhamdulillah sekarang semua sejarah sudah diluruskan kembali bahwa mereka-mereka itu adalah orang yang cinta sebenarnya dengan Republik Indonesia, cinta justru dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Namun ya karena semua juga ada faktor-faktor kepentingan dan politis sehingga akhirnya banyak pembungkaman dan singkat kata kakek akhirnya menyerahkan diri karena waktu itu terjadi peperangan, perang di hutan sampai kemudian beliau tewas terbunuh oleh OPR. OPR itu adalah semacam organisasi bentukan pemerintah pada saat itu yang ditujukan untuk berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Jadi mereka itu juga dipersenjatai, ya, dan memang banyak itu adalah dari kaum komunis yang nggak senang gitu dengan orang-orang yang menentang mereka. Singkat kata seperti itu. Jadi kakek itu meninggal di Sumatera Barat di desa Palupuh, di desa Lariang, kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Makanya waktu itu sempat pulang. Saya ini coba yang 46 tahun, saya pertama kali pulang umur 38 tahun, bro. Waduh. Jadi saya memang ibaratnya orang orang Padang merantau gitu loh. Ya. Dekat Danau Maninjau itu? Ya, kalau Agam di situ, tapi kalau kita memang di kota Bukit Tinggi. Jadi sedikit mundur lagi, kakek itu adalah putra dari Syekh Muhammad Jamil Jambek, seorang ulama terkenal asal Minangkabau. Dikatakan ulama pembaruan Islam, ya, di mana beliau punya 17 anak, salah satunya adalah kakek saya gitu. Dan di Sumatera Barat kita ada 2 surau. Kalau di sana tuh masjid tempat sholat itu disebutnya surau. Nah, salah satunya di Bukit Tinggi di kecamatan Tangah Sawah dekat Pasar Bawah. Jadi kalau teman-teman nanti yang main ke Bukit Tinggi masih ada sampai sekarang. Pasar Bawah ada Pasar Ateh. Pasar Ateh, Yobana gitu. Yobana. Jadi apa ya? Memang setelah tahu silsilah keluarga malu sendiri, bro, bahwa ternyata saya tuh punya latar belakang riwayat keluarga tuh yang agamis, ya. Orang-orang yang begitu peduli dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat gitu. Sehingga akhirnya tergerak, kayaknya saya nggak mungkin gitu. Hidup tuh hanya sekedar mengandalkan fame aja, mohon maaf misalnya wajah aja, penampilan aja.
harus ada hal-hal lain yang kita bisa kontribusikan kepada masyarakat gitu. Mungkin memberikan inspirasi yang nggak melulu harus jadi pejabat publik. Saya pikir siapapun di antara kita bisa kok berkiprah. Tadi yang penting punya niatan yang baik ya. Kalau mau jadi artis ya jadilah artis yang memberikan kebermanfaatan. Kalau mau jadi pengusaha juga demikian, mau jadi politisi juga demikian, mau jadi pekerja juga demikian. Kira-kira sih seperti itu, bro. Makanya itu karena ada kedekatan sama Islam, sekarang berbaju hijau nih. Kalau ini sebenarnya ya kan kata orang bilang tidak ada yang kebetulan Masuk, gitu Pak Eko. Masuk. Karena sahabat saya ini kan baru merapat ya 16 Juni kemarin gitu kan ke salah satu partai yang berwarna hijau. Jadi kan saya menghormati undangan gitu kan. Gitu kalau saya pakai yang warna putih ada merah kan nanti saya kan mengingat kenangan lama. Bangkit kembali kan nggak lucu kan. Iya, betul. Tapi gini, kita tertarik dari segi dunia investasi dan keuangan yang Bro kuasai ini kan Gen Z dan milenial saat pandemi ini loncat menjadi semua masuk ke pasar modal. Seingat saya waktu saya ketua HIPMI di tahun 2005 investor itu di bawah 500.000 jumlahnya. Sekarang sudah mendekati 10 juta dan itu mayoritas Gen Z dan milenial. Mereka ini sekarang aktif berinvestasi. Kira-kira apa yang mereka mesti lakukan nih sebagai investor pemula dan apa yang harus mereka, the do's and don'ts-nya? Oke, ini good question banget nih. Yang pasti ya ini kembali lagi ya, based on my experience, bukan berarti saya yang paling pinter, enggak. Kalau ya ada yang senior, udah jelas ada yang di sebelah kita semua ya, yang udah sukses story-nya udah jelas. Tapi begini teman-teman, ya namanya berinvestasi kan sesuatu yang artinya kita sisihkan saat ini untuk kita bisa nikmatinya baru di kemudian hari. Kalau untuk buat besok, lusa, minggu depan, bulan depan, saran dari saya, jangan pernah masukkan uang tersebut ke dalam instrumen investasi. Cukup taruh dalam setara dengan tabungan atau tadi misalnya deposito. Jadi itu harus pahami dulu. Kedua, pahamin kalau dalam berinvestasi itu, kan orang suka nanya, investasi apa sih yang terbaik? Investasi yang terbaik menurut saya adalah investasi yang sesuai tujuan dengan profil risiko kita. Bro Sandi, atau mungkin saya, profilnya relatif cukup agresif. Mungkin karena kita sudah belajar, lebih paham, dan kita tahu profil risiko kita memang cenderung agresif. Makanya kita siap apabila terjadi ada resiko misal di kemudian hari. Dan kita tahu bahwa uang yang kita tempatkan itu adalah uang idle, uang dingin, uang yang nggak kita pakai buat tadi, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bukan buat anak-anak sekolah, bayar misalnya kewajiban-kewajiban kita di dalam jangka pendek, itu nggak akan mungkin kita taruh tempatkan itu. Karena kalau itu yang terjadi, namanya kita udah berspekulasi, bukan berinvestasi. Terus kemudian apa? Ya jelas namanya berinvestasi kan harus ada uangnya gitu ya. Boro-boro bagaimana mau berinvestasi? Kalian aja nggak punya tabungan gitu. Jadi kan harus ada yang kita mampu sisihkan setiap waktunya. Jadi buat teman-teman yang penghasilannya mungkin seperti saya, yang bulanan, ya sudah kita udah punya gaji. Atau teman-teman katakanlah yang mungkin honorer seperti itu. Kalian kan udah punya perkiraan, punya penghasilan berapa. Saya sih terbiasa untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan saya, terserah mau besar kecilnya berapa, untuk ada yang saya tabung atau saya investasikan. Dan itu besarannya ya minimal 10-15% lah. Jadi kalau teman-teman misalnya punya penghasilan katakanlah 5 juta, 10 juta, ya sisihkan 500 ribu, 1 juta setiap bulan rutin untuk investasi. Aduh banyak banget Mas Adrian. Enggak, itu cuma 10% dari penghasilan kita. Kamu masih kaya, lu masih punya 90%. Ya artinya hiduplah dari situ. Nah kebanyakan teman-teman kebalik. Dia mau investasi bro kalau ada sisanya. Kalau lagi nggak ada sisa, ya gue nggak bisa investasi gitu. Ya akan selalu ada punya alasan gitu untuk kita nggak akan pernah investasi. Karena banyak pengeluaran, lagi ada tiba-tiba cicilan, lagi kepengen healing, lagi pengen jalan-jalan, gara-gara ada promo, nonton konser. Ya itu kan selalu ada tiap waktu, tiap bulan gitu kan. Itu kan adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Nah sekarang apa yang kita bisa lakukan? Ya kita kendalikan diri kita. Makanya saya pikir kita hidup itu harus sesuai dengan kemampuan kita, dengan gaya hidup kita, bukan gaya hidupnya orang lain. Ada orang lain mungkin bisa mencapai ini itu, ya
belum tentu kita saat ini mampu gitu. Nggak apa-apa, it's okay gitu. Kita berdoa aja dan ingat bahwa rezeki yang orang lain dapatkan itu nggak ngambil haknya kita loh. Kita kan semua punya rezekinya masing-masing. Nah ini yang kadang-kadang saya lihat orang itu lucu. Dia baru merasa bahagia kalau ya dia punya jabatan tinggi. Dia baru bahagia kalau uangnya misalnya udah mencapai nilai tertentu. Padahal nanti kalau dia mencapai, dia selalu merasa kurang juga gitu. Ada yang disebut dengan istilah hedonic treadmill. Nah kalau Bro Sandi nih senior saya hobi banget treadmill dari dulu puluhan tahun lalu, zaman saya belum kenal lari aja udah hobi lari. Sampai sekarang udah 54, makanya terlihat fit banget juga, salah satunya adalah lari. Mau di treadmill, mau lari di jalanan. Nah itu juga ada penyakit. Teman-teman, itu ada istilah yang memang dikembangkan oleh seorang psikolog asal Inggris namanya Michael Eysenck. Jadi dia lihat ini adalah kalau treadmill kan orang lari di tempat, sama. Itu adalah maksudnya adalah kebahagiaan yang semu. Orang itu dia sebenarnya dia nggak kemana-mana gitu. Kebahagiaannya itu baru dicapai kalau tadi dia udah dapet hal-hal tersebut. Kalau dia nggak punya jabatan, dia nggak punya uang banyak, dia nggak bisa membeli barang-barang mewah, barang-barang branded, artinya dia nggak bahagia. Sadari bahwa dulu waktu pas mungkin kita belum punya penghasilan, rasanya punya gaji aja, waduh rasanya udah happy banget. Sekarang udah punya gaji, udah berani untuk pengen nyicil. Padahal tadinya nggak punya motor, udah cicilan motor, pengen punya mobil. Sekarang pengen satu, pengen dua. Rumah juga seperti itu. Kalau misalnya belum mampu, kenapa harus paksa-paksain untuk ngambil KPR? Sewa aja nggak ada masalah, mobil juga nggak ada masalah. Saya juga, mohon maaf bro, mungkin kemarin ini ada konten saya sampai viral gitu. Saya kaget 3 hari, 4 hari dilihat 4 juta orang. Sampai saya, bener bro, saya nggak nyangka bro gitu. Hanya hal sederhana gitu loh. Ya saya kebetulan lagi iseng aja, saya share saya lagi naik transportasi publik gitu. Bukan apa-apa, bukan saya mau mencari sesuatu hal yang sifatnya bombastis gitu, enggak. Karena memang pertama tempat tinggal saya memungkinkan untuk saya commute pakai transportasi publik. Kedua, saya harus akui walaupun saya orang Tangsel, saya commute ke Jakarta. Dan transportasi publik kita jauh-jauh banget sudah lebih baik daripada mungkin 5-10 tahun yang lalu. Sekarang ada MRT. KRL juga nyaman ya. Sekarang bahkan ntar lagi akan ada LRT. So buat teman-teman yang tinggalnya mungkin di pinggiran seperti di Bekasi, seperti di Cibubur itu akan sangat terbantu. Ya, kenapa nggak kita manfaatkan? Nah pada saat saya pakai itu adalah orang bilang, oh artis sudah nggak laku, artis sudah susah, hidupnya kere seperti itu. Masa sih nggak punya mobil pribadi gitu? Masa sih nggak punya supir pribadi? Masa mau naik KRL 3.000? Saya bilang, saya kantor di SCBD. Ya kan, rumah di Bintaro. Saya ke kantor itu rata-rata 1,5 jam. Tapi nggak jarang saya pulang ke rumah habis maghrib sampai rumah tuh 2 jam atau pernah 2,5 jam. Jadi saya pikir ngapain saya harus habis di jalan, tua di jalan bro. Saya harus habis sehari-hari itu 4 jam hanya buat di situ. Ini belum termasuk kalau saya lagi mau meeting keluar dan lain sebagainya. Sejam lagi, sejam lagi. Kan enak, ada MRT tinggal cuk. Iya enak. Terus ke selatan. Yes, nanti dasarnya tinggal dari nyambung. Fatmawati tinggal nyambung gitu. Mau pakai apa? Mau pakai feeder, bus, ada Royal di situ. Kalau misalnya saya bisa dijemput sama driver. Jadi ini yang saya kepengen bagi. Bukan berarti kita tuh kayak begitu artinya hidup kita susah. Hidup hemat bukan berarti kita pelit. Ya, bagi saya kaya itu adalah sekedar status gitu loh. Tapi hemat bagi saya itu adalah sikap hidup. Terus terang, bro, ini karena diundang saya cuma mau bilang bukan karena bro nih Pak Menteri saya loh gitu ya. Tapi Bro Sandri ini buat saya kakak kelas, sahabat, role model juga dari banyak hal, dari segi bisnis, dari segi pengusaha, kemudian dari segi religiusnya, ya dari dulu terkenal udah suka puasa, ya olahraga juga, kan mirip-mirip kan sebenarnya, cuman garis tangan aja beda gitu kan. Ya, beliau menteri, kalau saya bisa duduk sebelah Pak Menteri gitu kan, ya kan. Saya belum jadi artis, belum punya show di TV. Gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi saya pikir kalau kita bisa memberikan satu hal-hal yang memberikan sebuah inspirasi buat hidupan orang banyak, itu adalah satu hal yang baik, dan saya yakin teman-teman semua juga pasti bisa lah. Tinggal temukan aja apa yang kira-kira mungkin menjadi passionnya kita, apa yang menjadi mungkin ya udah di gaya hidupnya kita. Saya yakin pasti ada yang bisa kita berikan kebermanfaatan buat orang lain, bro. Tapi saya memang melakukan, kan kita mirip-mirip nih. Saya pernah jadi
investment manager sebelum ya waktu itu masih Dari awal dong, saya juga pernah jadi cover majalah. Oh iya. Saya punya bro majalahnya sampai sekarang bro. Gayanya juga saya bisa ikutin bro, gaya bro. Gagal. Majalah hai. Gagal. Tapi gak bisa terus. Tapi kita ini pernah sama-sama dititipin uang sama orang. Iya. Yaitu saat kita dipercaya oleh investor untuk mengelola uang investor untuk diinvestasikan di modal. Saya terakhir di private equity, Yes. bro di public equity dan mungkin juga di instrumen lain. Ini kan kalau di totem pole, kita sebutnya di investasi dan keuangan itu ada totem pole, itu yang paling atas. Kita dari value chain dan dari siklus investasi dan keuangan itu yang tingkatannya teratas karena kita udah berhasil mendapatkan kepercayaan tersebut. Yeah. Tantangannya apa waktu nyampe di situ akhirnya sekarang? Ya, yang pertama adalah meyakinkan calon investor bahwa kita adalah orang yang profesional, amanah untuk bisa membantu mereka mengoptimalkan aset yang mereka miliki. Gitu. Itu nggak mudah. Tapi untungnya gini, karena saya pertama kali masuk bekerja, itu kan boleh dikatakan bukan di usia yang muda ya. Waktu itu pertama kali kerja umur 38, kemana aja, kalau dulu orang mungkin umur early 20 ya udah mulai kerja. Saya kan tadi cerita, saya justru malah jadi self-employed, hampir 20 tahun, tepatnya 19 tahun, tapi kemudian saya turn into professional gitu. Tapi langsung di perusahaan yang memang skalanya global, jadi sudah punya reputational yang artinya tinggal kita jaga. Itu udah jadi satu plus point sih sebenarnya. Ketimbang misalnya kalau teman-teman tiba-tiba langsung bikin usaha, perusahaan investasi, terus kemudian pengen uang orang gitu. Oke, misalnya udah terdaftar gitu. Tapi kan untuk membangun sebuah trust itu perlu waktu yang nggak sebentar. Bisa waktu bertahun-tahun, puluhan tahun. Seperti pengalaman Bro Sandi gitu. Kalau Bro Sandi juga nggak punya satu latar belakang. Terus kemudian networking gitu yang banyak gitu. Mungkin belum tentu perusahaan-perusahaan yang pernah dibangun bisa secemerlang sekarang. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan itu adalah sebuah skill tersendiri. Karena akhirnya saya sampai pada satu titik bahwa saya nggak bisa setengah-setengah. Karena dulu orang pikir, wah Adrian kan dulu tetap aja artis, berarti gue masih bisa dong undang ke acara televisi segala macam. Saya masih bro, masih ditawarin buat acara apa pagi-pagi ambiar lah, atau kadang brownies lah, ini itu gitu kan. Saya bilang terima kasih banget, apalagi lagi viral-viral kemarin kan, wah pengen diundang mulu lah sama si ini si itu gitu. Saya bilang terima kasih banget apresiasinya, tapi saya udah nggak bisa tampil di TV lagi. Saya bilang begitu. Oh kenapa gitu, nih bukan untuk yang ini kok. Enggak, tapi kan dilihat kan profil acaranya apa. Karena saya ini kan sudah merepresentasikan ada sebuah institusi yang artinya gini loh. Saya udah ngomongin ketemu investor yang uangnya puluhan ratusan M satu individu misalnya gitu kan. Tiba-tiba dia tadi malam ngelihat saya tampil acara cuawaan gitu kan. Gimana sih pagi-pagi misalnya saya lagi mau mengupdate portofolionya dia, atau saya misalnya mau menyampaikan sebuah market update, mau bicarakan mengenai sektor A sampai Z seperti ini, dia juga bingung nih, ini orang yang kemarin gue lihat atau gimana gitu. Jadi akhirnya kembali lagi kepada pilihan gitu kan, dan saya memilih untuk saya berada dalam lingkungan ini, tapi untungnya kita tetap bisa kok melakukan eksistensi sesuai ini kita ya, tapi tentunya jangan sampai melanggar komitmen kita dengan pihak tertentu. Dalam hal ini misalnya perusahaan tempat di mana 7 tahun terakhir ini saya mengabdi gitu kan. Terus tentunya ya kita menjaga nilai-nilai kehidupan yang kita anut ya, baik pribadi maupun juga dari sisi agama. Ini yang membuat orang akhirnya melihat kita menjadi sosok yang bisa diperhitungkan, ya bisa dipercaya, dan tadi bisa diandalkan. Ya, tentunya setelah itu, mulai pekerjaan diberikan, kita harus deliver tentunya dengan result. Nah, itu kan takes time. Tapi alhamdulillah kita selalu bisa memberikan yang terbaik. Jadi selama ini makanya masih bisa ya dipercaya bro. Jadi sedikit juga, ini ada satu pengalaman, mungkin teman-teman apalagi kalau punya uang gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, pasti bisa. Ya. Tapi kalau bisa jalan-jalan ke luar negeri dibiayai oleh kantor karena pencapaian kerja atau prestasi, insentif namanya. Insentif ya.
yang dimana mungkin nggak semua orang bahkan di perusahaan tempat kita bekerja bisa mendapatkan itu atau fasilitas itu. Bagi saya itu adalah sebuah achievement. Dimana waktu pas 1 tahun saya bekerja di perusahaan ini, saya akhirnya bisa dikirim ke kantor pusat yang ada di London dengan pesawat bisnis kelas, dengan ya penginapan di salah satu tempat yang terbaik seperti itu. Iya, pada saat itu saya seumur hidup itu kan waktu sampai umur berapa? 40 ya gitu, belum pernah saya nginjakan kaki di Inggris, di London gitu. Cuma denger aja cerita dulu kakek kamu atasnya militer di London, dulu ayah kamu waktu kecilnya juga sempat datang ke KBRI. Waktu pas saat itu enggak, saat itu belum gitu karena waktunya agak dubesnya kawanin nanti next time ke London aku bawa ke KBRI. Oke, siap. Nah, jadi itu ada satu ya buat saya pribadi ya, itu kebanggaan, bukan berarti sesuatu yang harus kita pamerkan ke orang, enggak, tapi rasanya memang kalau kita bisa menjalani satu proses terus kemudian memberikan ada satu hasil gitu, kita akan bisa mengapresiasinya dan membuat kita menjadi lebih bersemangat gitu. Wajar apabila misalnya kita kadang nggak bisa komit, nggak bisa konsisten di dalam satu hal atau satu bidang karena misalnya kita nggak sungguh-sungguh, artinya nggak punya niatan yang jelas, tekadnya nggak begitu bulat gitu. Terus kemudian katakanlah juga kita kurang informasi, kurang belajar, kurang ingin menggali, kurang kepengen membangun networking, kurang pengen mengupgrade skill kita gitu. Ya wajar kalau akhirnya mungkin pekerjaan kita atau bisnis kita ya mungkin di situ-situ aja, nggak terlihat ada improvement dari waktu ke waktu. Ini sih yang saya jalanin, jadi mungkin ini sedikit cerita yang bisa jadi penyemangat buat teman-teman adik-adik saya juga di sini yang mungkin muda, apakah itu mungkin lagi membangun karir dalam sebuah pekerjaan di company-nya, atau mungkin ikut orang, ataupun membangun usaha, bahwa memang tetap perlu waktu ya kan bro, semua itu gitu. Nggak bisa kalian pengen kaya secara cepat, instan, ataupun misalnya kata mau jadi investor, hati-hati nanti salah-salah baru buat punya uang seberapa dicemplungin ke dalam instrumen-instrumen yang nggak bener, investasi perusahaan bodong lah, ini itu kan akhirnya konyol. Tapi kok namanya investasi kok gitu. Hari gini kamu jangan terlalu naif, banyak banget orang-orang di luar sana yang nggak amanah mengatasnamakan investasi untuk mengambil keuntungan dia. Kita yang jadi korbannya. Dari dulu udah ada kan bro, dari mulai zaman namanya koperasi, ada PT, ada CV. Badan usaha itu nggak serta-merta menjamin bahwa itu adalah perusahaan investasi atau bergerak bisa di dalam bidang keuangan. Itu harus ada izin resmi lagi dari atau namanya Otoritas Jasa Keuangan. OJK. Gitu ya kan bro? Iya, dan kenapa tadi saya angkat mengenai mengelola investasi untuk high net worth individuals atau lain sebagainya, itu kan mereka melihat kita, bagaimana kita dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita sederhana, kita efektif, dan kita efisien, pasti mereka lebih nyaman karena melihat kita, oh ini orangnya amanah gitu loh. Makanya etos kerjanya bagus, pasti dia akan mengelola investasi saya dengan bagus juga. Dan apalagi dari 3 tahun dari masa pandemi ini kan peningkatan jumlah dana kelolaan kan meningkat tajam. Ini kepercayaan, trust, dan amanah ini memang harus dijaga. Tapi banyak yang penasaran. Sebutkan secara cepat 3 sektor di ekonomi kita ini yang menurut Bro Adrian bisa menjadi pilihan. Jadi instrumen dulu lah, 3 instrumen yang bisa menjadi pilihan dan rujukan kepada para calon netizen, investor gitu calon ya. investor maupun investor yang sudah invest dan ingin punya return yang baik. Oke, baik. Kalau instrumen tentu kan artinya aset kelas ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara keuangan sebenarnya sederhana, itu ada 2 aset kelas, yaitu aset pendapatan tetap atau aset yang ekuitas. Ya, pendapatan tetap mungkin isinya teman-teman tahu, ada yang sering disebut dengan obligasi. Kalau yang syariah itu namanya sukuk. Kalau yang tadi ekuitas jelas saham. Buat teman-teman yang pengen misalnya berprinsip syariah, nggak usah khawatir gitu. Pasar modal kita juga menyediakan instrumen yang berprinsip syariah. Sekarang total tuh jumlah saham aja yang ada tuh udah nyaris 900-an saham. 547-nya menurut daftar efek syariah itu sudah masuk dalam kategori syariah. Jadi nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut.
investasinya syari gitu ya. Betul, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Dan tadi, teman-teman, aduh saya kayaknya belum siap Mas Adrian, saya belum paham. Nggak apa-apa, teman-teman bisa memulai dulu dengan yang tadi, misalnya beli sukuk. Yang kedua, beli reksadana syariah. Yang ketiga adalah beli saham syariah. Nah, itu saya urutkan berdasarkan apa? Berdasarkan dari kategori resiko yang relatively paling low to moderate. Kenapa? Karena kalau sukuk, yang mengeluarkan siapa? Sukuk adalah negara, SBSN, surat berharga syariah negara, dijamin negara dalam APBN. Jadi teman-teman akan dapat imbal hasilnya juga yang lebih pasti. Cuma bedanya, kalau tadi saya sebut ada namanya pendapatan tetap obligasi, dia itu kan sifatnya utang. Jadi ada pengakuan utang dari negara kepada kita. Tapi kalau yang namanya sukuk, kita ini adalah punya kepemilikan aset terhadap proyek yang memang dibiayai. Gitu. Jadi lebih safe lagi teman-teman. Makanya kenapa namanya sukuk ini naik daun banget. Dan itu bukan hanya eksklusif buat orang Islam. Siapapun dia, apapun keyakinannya itu bisa untuk berinvestasi di sana. Jadi itu menarik juga teman-teman. Kedua, reksadana syariah. Ya, memang kalau reksadana itu kan dia harganya naik turun mengikuti tadi harga pasar. Ya, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Variannya juga banyak dari mulai yang paling low risk sampai yang high risk. Dari mulai yang namanya pasar uang, pendapatan tetap, campuran. Artinya campuran itu ada instrumen hybrid, pendapatan tetap dan ekuitas, atau pengen yang lebih agresif lagi adalah yang di ekuitas. Atau kalau teman-teman sudah lebih mahir lagi, lebih advance lagi, saya sarankan ya teman-teman adalah beli saham secara langsung gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman cermat, pintar, bisa baca laporan keuangan, mungkin bisa lihat profit and loss-nya, cari misalnya rata-rata keuntungan ini setahun bisa bayar dividen berapa, teman-teman mungkin bisa lebih optimal lagi gitu kalau beli misalnya saham secara langsung ketimbang reksadana. Karena kalau reksadana itu kan ibaratnya kumpulan dari berbagai perusahaan di situ. Jadi nggak semuanya mungkin tiba-tiba kinerjanya baik, tapi kembali lagi nggak semuanya juga tiba-tiba jelek. Contoh nih waktu pas 2020 kan banyak harga-harga saham kan yang turun, tapi kan tetap ada yang stabil, bahkan ada yang diuntungkan. Nah, kepiawaian dari yang namanya si fund manager atau manajer investasi untuk mengelola portofolio si nasabahnya itu yang nanti bisa menjadi sebuah tolok ukur. Nah, jadi kalau teman-teman gini, nggak punya waktu, teman-teman misalnya nggak punya banyak modal, teman-teman misalnya nggak ngerti cara baca laporan keuangan segala macam, saran dari saya reksadana. Reksadana. Itu mungkin bisa jadi kalau pilihan. dia punya kepiawaian dan pengen nyoba sekaligus belajar dan beli saham langsung, kira-kira karena kita nggak mau rekomen saham secara langsung, tapi sektornya apa? 3 sektor pilihan dari Bro Adrian. Yang pertama jelas adalah sektor keuangan, ya. Sektor keuangan, perbankan. Ya, itu udah pasti ya, karena memang kita tahu lebih dari 40% bobot dari pasar modal kita itu masih dikuasai oleh sektor keuangan, ya, perbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, sektor konsumsi. Ya, dalam keadaan apapun, pandemi sekalipun, tetap manusia pada dasarnya adalah makhluk konsumtif. Tinggal kita pintar aja kira-kira jenisnya yang apa gitu. Sama yang ketiga, yang bisa diperhitungkan juga teman-teman, ya sektor kesehatan. Itu juga nggak bisa dikesampingkan. Sekarang membuat orang menjadi lebih aware, lebih sadar lagi bahwa kesehatan itu bukan sesuatu yang harus kita raih, tapi harus kita pertahankan. Jadi jangan nunggu sakit, jangan nunggu ibaratnya udah kritis, baru kita memaintain untuk bisa. Makanya kita lihat sekarang rumah sakit walaupun udah nggak pandemi tetap aja penuh gitu loh. Baik orang yang memang sekedar melakukan konsultasi, maintenance, dan lain sebagainya. Mungkin itu beberapa sektor yang bisa jadi pertimbangan. Oke, guys. Jadi tadi perbankan, konsumsi, kesehatan, dan kesehatan. Nah, saya tadi perhatikan selain Bro berbaju hijau, semakin kesini semakin religius. Ini sangat inspiratif. Thank you. Dari yang Bro udah jalani sekarang, kira-kira ada nggak rekomendasi investasi yang holistik dan bikin hati kita tenang gitu? Jadi kan kita nggak kepengen juga terganggu tidur kita saat malam mikirin investasi, tapi investasi yang holistik dan menenangkan hati ada nggak sih di dunia pasar modal kita ini? Oke, baik. Sebenarnya kalau yang benar-benar holistik, investasinya adalah investasi akhirat. Terbaik. Teman-teman, mungkin buat yang muslim, ya teman-teman bangun rumah tahfiz, teman-teman ikut bangun pesantren, teman-teman ikut bangun masjid, ya mungkin nggak bisa bikin satu masjid, mungkin
bantu keramiknya mungkin cuma 3 meter persegi, 5 meter persegi, bantu semennya atau apa. Teman-teman udah punya investasi akhirat satu. Ya, teman-teman mungkin nggak mampu ikut itu, misalnya ada rumah tahfidz, teman-teman bisa bantu kasih makan para santri. Dari hafalan-hafalan Qur'annya dia, insya Allah menjadi pahala jariah buat kita yang membantu mereka untuk terus menghafalkan Qur'an. Walaupun mungkin kita nggak diberikan kemampuan dari kecil belajar agama, belajar misalnya apalagi sampai bisa menjadi hafiz Qur'an, contoh seperti itu. Itu menurutnya, ya, termasuk mohon maaf, bukan hanya sekedar cerita. Ya, saya juga akhirnya memaksakan diri meluangkan waktu, pikiran, ide-ide saya untuk jadi pengurus masjid di Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9. Dengan Ya. Bang Infak gitu, salah satu yang bisa jadi percontohan role model ya bro ya di sana. Ini the best, udah dapat pengakuan dari Nah, pemerintah dan dari Imam Besar Masjid Istiqlal. yes. Ya itu kalau teman-teman memang orientasinya udah benar-benar beyond lagi gitu. Kalau buat kita yang udah terbiasa lagi dengan investasi, kita tuh sadar bahwa hidup kita kan nggak cuma di sini, tapi ada kehidupan di akhirat. Walaupun kita sekarang ini belum merasakan ya, tapi kan untuk manfaat di kemudian hari. Dan saya yakin banget itu. Dan saya yakin semua di antara kita dikasih kehidupan, pasti percaya bahwa akan ada kehidupan setelah di dunia ini. Kalau di sini aja kita mau invest ini, apalagi buat yang di sana, lebih pengen lagi dong, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan. Nah kembali lagi, kalau untuk yang di dunia, kalau menurut saya, terutama buat teman-teman yang mungkin saat ini sudah semakin terus lebih mendekat gitu ya kepada keyakinannya, terutama yang Muslim, untuk bisa melirik atau mendukung lah investasi yang berprinsip syariah. Contohnya seperti sukuk, contohnya reksadana syariah, contohnya saham syariah. Nah, contoh demikian ini yang insya Allah membuat teman-teman bisa lebih tenang urusan dunia dan juga akhiratnya. Nah, ini terakhir. Ya, ada pertanyaan titipan dari netizen. Apa tuh? Bagaimana mengelola keuangan dengan penghasilan UMR Jakarta nih ya, agar tetap bisa konsisten berinvestasi? Luar biasa, UMR. Teman-teman, setiap di antara kita punya kebutuhan dan keinginan dalam hidup kita. Tetap kebutuhan harus di atas keinginan. Artinya harus kita prioritaskan. Terlepas apakah UMR atau tidak, kita insya Allah akan punya pemasukan. Gabungkan pemasukan antara suami dan istri, artinya kita punya total pemasukan. Jaga jangan lebih besar daripada tiang. Jadi artinya jangan lebih besar. Pasak daripada tiang itu no. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan kita. Kalau saat ini penghasilan gabungan kita suami istri 10 juta, hiduplah di situ. Jangan tiba-tiba karena mengatasnamakan, aduh saya perlu rumah, saya perlu mobil, saya perlu bantu orang tua, ini pengeluaran kita 15 juta. Jangan-jangan kita lebih miskin daripada teman kita yang dia baru kerja, gajinya UMR, tapi tinggal masih sama orang tua, dia nggak perlu bayar listrik, dia bisa hemat 500 sampai 1 juta setiap bulan. Jadi membuat kita ini bisa lebih, katakanlah lebih bisa menabung, lebih bisa berinvestasi, kan ada disposable income. Jadi ada uang yang memang mampu kita sisihkan setiap waktunya. Nah itu jaga. Bagaimana kalau nggak bisa? Enggak, pasti bisa. Karena sering kali kita nggak bisa tadi nabung investasi karena gaya hidup kita. Kita yang paling tahu, kita yang bisa mengontrolnya, bukan orang lain. Nah, kalau teman-teman terpaksa misalnya hidup berutang, ya walaupun memang kita tahu, saya sih nggak menyarankan. Tapi kalau kayak di Islam, utang boleh. Yang nggak boleh adalah nggak bayar utang. Hati-hati ya. Ya, jangan lebih dari 30 atau sampai 35% total pemasukan kita. Saya tadi, total pemasukan kita 10 juta. Jangan sampai teman-teman punya utang 7 juta. Kalau total utang dia kan rumah, mobil, motor, Mas Adrian, terus kamu 3 juta. Bagaimana kamu harus untuk makan, transportasi, bayar pulsa, data, internet di rumah, ada asisten rumah tangga, masih bantu orang tua, bantu mertua. Gimana gitu, nggak akan cukup. Jadi jaga. Aduh, tapi rasanya gimana ya? Kan kalau kata orang kita nggak punya rumah, makan itu gengsi. Jangan gengsi itu kesampingkan. Kalau belum waktunya, kontrak rumah, sewa rumah. Yang 3 juta sebulan kek, ya mau bayar yang bulanan kek. Orang nggak perlu tahu kok. Contoh seperti itu. Mobil juga. Nggak perlu miara ibaratnya mobil kalau memang nggak punya kemampuan untuk membayar bensinnya, membayar tolnya, membayar perawatannya, membayar pajaknya setiap tahunnya. Sewa aja ibaratnya seperti itu. Aja. Kayak bro naik aduh, tahu aja. Tapi memang itu murah banget. Jadi murah. Ya kembali lagi ya. Saya sadarnya belakangan kerja udah 7 tahun, baru 1 tahun terakhir ini yang saya istiqomah banget, kemana-mana lebih banyak setiap hari. Tapi kalau urusannya untuk ke kantor aja, karena kan memang artinya cuman di situ aja ya. Nah nanti dari kantor saya bisa mobile pakai mobil kantor.
Biasanya teman-teman dari rumah saya Tangsel ke SCBD 170.000 naik taksi. Pulang pergi 340.000. Saya bayar tol 16.000. Kali 2 pulang pergi 32.000. Hitung kan berapa? Udah 372.000 per hari. Kali kan 20 hari kerja. Apa nggak lebih dari 7 juta teman-teman? Pengeluaran saya hanya buat transportasi. Ini bukan saya ngelebih-lebihkan loh. Itu kenyataan yang saya lakukan 5 tahun, 6 tahun sebelumnya. Tapi dari rumah saya ke stasiun itu cuma 5 menit. Stasiun Jurangmangu, bro. Saya naik KRL sampai turun di Palmerah depan gedung DPR MR cuma 3.000 perak, bro Sandi. Demi Allah KRL itu nyaman, teman-teman. Itu memang KRL. Dari situ baru saya sambung Gojek. Atau saya misalnya lagi pengen, karena saya lagi necis tadi harus meeting sama klien, kebetulan di hotel gitu ya kan, masa kemudian saya ini naik gokar. Iya gokar. Ya kan 15.000, 10.000 gitu kan. Dingin juga, nyaman juga. Coba dari yang pengeluaran saya per hari tadi 370-an something, sekarang saya punya pengeluaran buat transport aja nggak sampai 100.000 bro per hari. Teman-teman, saya bisa hemat 200.000. Artinya 20 hari kerja apa nggak 3-4 juta. Kalau uang 3-4 juta itu saya tabung setahun, itu berapa? Kalau kita investasikan bukan ditabung 15 tahun dengan gaya seperti itu, teman-teman pasti bisa punya uang eman gitu loh. A dollar saved is a dollar earned. Saya bisa, saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Terima kasih. Terima kasih Bro Adrian, luar biasa pencerahannya. Keep on doing a good work. I'm watching you from afar. Bangga banget punya Adinda yang sekarang bisa berkarya di dunia investasi dan keuangan dan juga bisa berbagi kepada kita semua. Religius, tapi juga realistis. Dan saya harap semua pemirsa Sandi Uno TV bisa terinspirasi seperti saya terinspirasi oleh Bro Adrian. Terima kasih. Makasih. Sukses semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.